Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Apa kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik selalu ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur cerpen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur cerpen. Ada apa saja unsur-unsur cerpen? Berikut penjelasannya. Secara umum, unsur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik atau unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang mempengaruhi cerita dari luar atau unsur-unsur yang terdapat di luar cerita tersebut yang berpengaruh pada proses terciptanya cerpen itu. Itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Pada video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu ada apa saja unsur intrinsik cerpen. Nah, ada apa saja unsurnya? Berikut unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran cerita atau garis besar cerita itu menceritakan tentang apa? Apakah tentang kepahlawanan atau percintaan, persahabatan dan seterusnya. Misalnya temanya kesetiaan seorang prajurit kepada negaranya atau keteladanan seorang pelajar atau keirian seorang pelajar dan seterusnya. Itu tema. Lanjut ke unsur yang kedua, yaitu unsur tokoh dan juga penokohan. Tokoh adalah pelaku atau pihak-pihak yang terlibat atau yang ada dalam cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan tokoh. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh tersebut. Nah, secara umum tokoh berdasarkan penokohannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tokoh protagonis, kemudian ada tokoh antagonis, dan yang terakhir ada tokoh tirtagonis. Yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat atau watak karakter yang baik. Itu yang dimaksud dengan protagonis. Sedangkan yang kedua yaitu tokoh antagonis biasanya bersifat kurang baik atau jelek atau jahat. Nah, itu yang dimaksud dengan antagonis. Sedangkan yang ketiga yaitu tirtagonis biasanya hanya sebagai pelengkap atau tokoh numpang lewat, biasanya disebut seperti itu, tirtagonis atau tokoh netral, dia tidak begitu terlihat baik maupun jahat. Itu yang dimaksud dengan tokoh tirtagonis. Itu dua unsur intrinsik. Unsur yang ketiga selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalannya cerita. Yang dimaksud dengan alur, secara umum alur juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan yang terakhir ada alur campuran. Yang pertama alur maju. Dinamakan alur maju bila cerita tersebut ke tahap-tahap selanjutnya. Maksudnya misalnya pada hari ini si Tono bangun pukul 6. Pada siang hari kemudian si Tono melakukan apa, sorenya melakukan apa, jadi terus menerus. Itu yang dinamakan dengan alur maju. Nah, kemudian yang kedua alur mundur. Alur mundur berarti si tokoh membayangkan kejadian masa lalunya atau kilas balik, biasanya disebut flashback. Nah, itu yang dinamakan dengan alur mundur. Misalnya pada pagi hari ini Tono bangun pukul 6. Setelah bangun dia membayangkan peristiwa yang memalukan waktu dulu dia masih TK. Nah, peristiwa tersebut kemudian diceritakan. Itu yang dimaksud dengan alur mundur. Yang ketiga yaitu alur campuran. Kapan toh suatu cerita disebut atau dinamakan alur menggunakan alur campuran? Bila menggabungkan dua alur tersebut, biasanya maju dulu kemudian flashback, maju lagi, atau mundur, flashback, kemudian maju lagi. Misalnya selesai bangun, Tono membayangkan kejadian masa lalunya yang memalukan, kemudian dia tersadar kembali, kemudian sorenya melakukan apa, malamnya melakukan apa. Jadi campuran itu menggabungkan dua alur tersebut, maju dan juga mundur. Itu yang dinamakan dengan alur campuran. Baik, lanjut masuk ke unsur yang keempat, yaitu unsur gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Apakah menggunakan bahasa resmi atau ada menggunakan bahasa santai, kaku. Kalau cerita biasanya
mayoritas itu menggunakan bahasa santai. Dan juga apakah ada bahasa ragam daerahnya, ada unsur bahasa asingnya, menggunakan banyak istilah dan seterusnya. Jadi termasuk gaya bahasa yang digunakan penulis seperti apa. Itu unsur yang keempat, yaitu gaya bahasa. Lanjut ke unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Jadi dalam cerita itu posisi penulis itu seolah-olah dia di mana toh. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Secara umum ada dua, apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, jika dalam cerita tersebut seolah-olah menceritakan si penulis sendiri atau pengarang, biasanya tokohnya berupa aku, berarti itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, kemudian jika cerita tersebut menggunakan nama tokoh atau seolah-olah menceritakan orang lain, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contoh sudut pandang orang pertama misalnya, pagi ini hatiku merasa kacau karena semalam dia tidak kunjung membalas pesan yang aku kirim. Kemudian aku pun seterusnya, aku, berarti sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga misalnya, tadi si Tono kemudian pergi ke pasar, dia membeli beberapa, kemudian dia ngapain, dia melakukan apa. Jadi dia atau menggunakan nama tokoh itu sudut pandang, berarti sudut pandang orang ketiga ya. Kemudian unsur yang terakhir atau unsur yang keenam, unsur intrinsik dari cerpen adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan amanat. Misalnya, kita sebaiknya jangan mencuri, atau kita sebaiknya belajar bersungguh-sungguh agar kelak menjadi orang sukses, dan seterusnya. Jadi pesan yang positif yang bisa kita ambil dari cerita atau cerpen tersebut. Itu yang dinamakan unsur intrinsik. Jadi kurang lebih secara umum ada 6 unsur intrinsik cerpen. Tema, tokoh dan penokohan, kemudian yang ketiga ada sudut pandang, gaya bahasa, yang kelima ada alur, dan yang terakhir ada amanat ya. Kurang lebih itu yang kita bahas dalam video kali ini. Kemudian jangan lupa untuk belajar tugas selanjutnya adalah menganalisis unsur-unsur cerpen yang terdapat dalam sinematisasi cerpen yang kemarin pada video sebelumnya kita simak. Nah, tokohnya ada siapa saja toh, kemudian penokohannya, wataknya bagaimana, alurnya bagaimana yang digunakan, maju atau mundur, gaya bahasanya bagaimana, dan seterusnya. Itu tugasnya ya adik-adik. Nah, demikian video pembelajaran pada kali ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Semoga adik-adik semangat belajar di rumahnya. Dan juga sampai jumpa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.